Pak Prabowo yang informasinya sudah ketemu kemarin, tanggapannya sudah. Ya tadi kan saya sampaikan bahwa silaturahmi masih satu suasana lebaran itu antar tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara sangat. Pasti ada yang tidak bisa tidur ya. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Mbak Puan Maharani pada saat lalu akan ada pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto akhirnya benar-benar terjadi. Siapa yang tidak menginginkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri? Siapa yang tidak nyaman dengan terjadinya pertemuan kedua tokoh bangsa ini? Semua orang sudah tahu, sudah menjadi rahasia umum, yang paling tidak menginginkan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden Megawati adalah Joko Widodo atau Jokowi. Beta ini lucu dengan kalian para penyembah Dewa Banteng yang mengatakan bahwa pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega membuat Pak Jokowi tidak nyaman sekaligus membuat Pak Jokowi tidak bisa tidur. Kenapa beta lucu? Karena kalau mau diperhatikan, Pak Jokowi itu sudah berkali-kali dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Lalu kenapa kalian tidak bilang Ibu Mega tidak nyaman? Pak Jokowi itu sudah berkali-kali dikunjungi oleh Presiden Prabowo di kota Solo. Lalu kenapa kalian tidak bilang Ibu Mega tidak bisa tidur? Kok giliran Ibu Mega yang baru pertama kali dikunjungi oleh Pak Prabowo selaku presiden, kalian langsung cepat-cepat bilang Pak Jokowi tidak nyaman dan Pak Jokowi tidak bisa tidur? Kan lucu. Lagian kalau benar Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega, menurut beta seharusnya sebagai para penyembah Dewa Banteng, kalian itu malu. Kenapa malu? Karena kunjungan Pak Prabowo ke Ibu Mega itu adalah sebuah tamparan keras agar mata kalian terbuka dan tahu bahwa Ibu Mega yang kalian agung-agungkan itu memegang prinsip the power of emak-emak. Prinsip the power of emak-emak itu tidak pernah mau salah. Meskipun dia salah, tapi dia akan membuat diri merasa paling benar. Dan itu dia lakukan demi kepentingan pribadi, demi kepentingan suatu kelompok. Berbeda dengan Pak Prabowo. Meskipun beliau pernah dihianati oleh Ibu Mega soal perjanjian batu tulis, tapi beliau rela merendahkan diri untuk kunjungi Ibu Mega demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu apakah sebagai para penyembah Dewa Banteng, kalian tidak malu ketika melihat perbedaan yang mencolok itu? Ibu Mega mau dikunjungi, sekali lagi, mau dikunjungi demi kepentingan partai. Sedangkan Pak Prabowo mau mengunjungi, sekali lagi, mau mengunjungi demi kepentingan bangsa dan negara. Lalu apakah urat malu kalian sudah putus? Jadi buka itu pikiran supaya pikiran kalian itu tidak tersesat oleh rasa kebencian terhadap Pak Jokowi. Dan supaya kalian tahu, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bersahabat. Bahkan berkali-kali Pak Prabowo sudah sampaikan bahwa beliau belajar dari Pak Jokowi. Artinya pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu adalah strategi yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Jadi yang ada Pak Jokowi itu malah senang. Bahkan hebatnya Pak Jokowi meskipun punya jasa yang besar terhadap Pak Prabowo, tapi beliau tidak pernah mau mengintervensi Pak Prabowo dalam hal apapun, termasuk bertemu dengan Ibu Mega. Jadi seharusnya kalian para penyembah Dewa Banteng itu berterima kasih terhadap Pak Jokowi, bukan malah bilang Pak Jokowi tidak nyaman. Dan kalau mau ikuti cara berpikir kalian yang pura-pura bahagia karena Pak Prabowo kunjungi Ibu Mega, justru kalau mau diperhatikan menggunakan kacamata strategi politik, maka lebih bagus dikunjungi oleh rakyat daripada dikunjungi oleh presiden. Kenapa beta bilang begitu? Karena di atas presiden ada rakyat. Rakyatlah yang menentukan seseorang menjadi presiden. Sedangkan Pak Jokowi sudah berkali-kali dikunjungi oleh presiden. Bahkan tiap hari dikunjungi oleh ribuan rakyat. Lalu bagaimana kalian bilang Pak Jokowi tidak nyaman?
Pak Jokowi membangun strategi politik yang seimbang dari elit hingga rakyat jelata. Sedangkan Ibu Mega membangun strategi politik yang pincang, tidak seimbang antara elit dengan rakyat. Lalu bagaimana kalian bilang Ibu Mega yang Pak Jokowi yang tidak bisa tidur? Jadi kadang beta sangat lucu sekaligus kasihan dengan kalian para penyembah Dewa Banteng. Kalian itu akibat rasa kebencian terhadap Pak Jokowi, pikiran kalian menjadi ngawur. Makanya kalian tidak pernah belajar dari kesalahan. Yang ada kalian malah memperbesar kesalahan itu. Bahkan kalian menikmati kesalahan yang kalian buat. Lalu bagaimana Banteng tidak babak belur? Jadi beta berharap di momen lebaran ini, kalian para ternak Banteng, para budak Banteng, para petugas partai Banteng, hingga para buzzer Banteng mau berbenah diri. Agar kalian itu bangkit. Karena sebagai kaki kalian itu yang harus bangkit. Dengan begitu Banteng akan bisa berdiri kembali. Tapi kalau kalian terus memegang prinsip the power of emak-emak seperti atasan kalian, maka beta ingatkan, jangan sekali-sekali salahkan siapapun. Kalau kalian terus merayap sekaligus ditindih oleh kepala Banteng yang keras kepala. Terlepas dari itu, jauh sebelum pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega saat ini, beta pernah buat satu video, di mana video itu beta buat tepat ketika Pak Hasim, yaitu adik dari Pak Prabowo, kunjungi Pak Jokowi di Solo. Dan video itu beta buat, tapi beta tidak pernah mengupload video tersebut. Nah, kebetulan saat ini Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Mega, maka beta rasa ada baiknya beta men-share video tersebut ke publik. Jadi apa narasi yang beta sampaikan dalam video tersebut? Mari kita sama-sama simak. Menurut beta, para tokoh hingga para elit politik terus mendekat ke Pak Jokowi dan terus berdatangan ke rumah Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi sudah pensiun. Itu adalah hasil dari Pak Jokowi dekat dengan rakyat. Pak Jokowi dekat dengan rakyat bukan waktu kampanye atau pemilu saja, tapi beliau dekat dengan rakyat sebelum jadi pejabat, saat jadi pejabat, dan setelah jadi pejabat pun beliau tetap dekat dengan rakyat. Jadi ini yang harusnya dipelajari oleh para pejabat dari nasional hingga daerah. Kalau mau didekati oleh para tokoh hingga para elit politik, maka terlebih dahulu Anda harusnya dekat dengan rakyat. Atau beta kasih contoh begini. Antara magnet dengan besi, yang memiliki sifat menarik adalah magnet. Jadi kalau Anda mau tarik besi, maka pegang magnet, bukan malah pegang besi untuk tarik magnet. Sama halnya dengan elit dan rakyat. Kalau Anda mau agar elit mendekat, maka terlebih dahulu Anda harus dekat dengan rakyat. Jika Anda sudah dekat dengan rakyat, maka dengan sendirinya para elit akan mendekat pada Anda. Kalau elit sudah mendekat dan Anda mampu seimbangkan antara elit dengan rakyat, maka jangankan kestabilan daerah atau negara, karir politik Anda pun akan ikut stabil. Jadi kunci utamanya ada di rakyat, dekat dengan rakyat. Dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi.